warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang Docker. Nah, sebelumnya, sekitar beberapa tahun terakhir ini, saya jarang sekali mengupload konten ya. Itu karena saya ada kesibukan lain, yaitu kerja di suatu perusahaan. Saya kerja di suatu perusahaan itu menjadi DevOps ya, Developer and Operation, dan juga tim Research and Development. Selain itu, saya juga kuliah, sehingga hampir tidak ada waktu lagi untuk membuat konten. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya, kenapa saya membuat video tentang Docker ini? Itu karena teman-teman saya itu banyak yang tanya kepada saya, bagaimana sih caranya menggunakan Docker? Apa sih itu Docker? Nah, seperti itu. Kemudian, teman-teman kuliah saya itu juga banyak sekali yang bahkan tidak mengerti ya apa itu Docker. Padahal di zaman sekarang ini, perusahaan itu kalau mencari employee ya atau pekerja itu, jika di bidang DevOps paling tidak ya harus ngerti tentang kontainer seperti itu. Nah, karena beberapa kasus tersebut, maka saya memutuskan untuk membuat video tentang Docker. Selain karena untuk dokumentasi saya sendiri, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar Docker. Nah, sebelumnya apa sih itu Docker? Nah, menurut website resminya, Docker itu adalah suatu platform untuk melakukan development, shipping, and running. Nah, Docker mengizinkan kamu untuk memisah aplikasi dari infrastruktur dan kamu bisa mendeliver aplikasinya itu secara cepat. Dengan Docker, kamu bisa manage infrastruktur sama seperti manage aplikasi. Dengan mengambil keuntungan dari Docker untuk shipping, testing, and deploy, kamu bisa mengurangi delay antara penulisan kode dengan running in production secara signifikan. Nah, mungkin dari pengertian Docker ini susah dimengerti ya. Secara garis besar, Docker itu adalah sebuah virtualisasi berbasis kontainer yang terisolasi, sehingga tidak merusak environment pada infrastruktur yang digunakan. Docker ini juga mengizinkan kita untuk melakukan deploy secara cepat ya. Ya, nanti mungkin kita akan tahu di video selanjutnya kenapa sih Docker itu kok bisa cepat saat melakukan deployment. Nah, kenapa kita perlu menggunakan Docker? Itu karena deployment-nya cukup cepat, terus kemudian portable dan cross-platform. Itu maksudnya adalah kita itu tinggal pull image aja ya. Jadi satu kali build image itu bisa dijalankan di beberapa sistem operasi sekaligus. Jadi kita tidak perlu konfigurasi tambahan. Cukup dengan melakukan run dengan perintah yang sama itu nanti akan bisa jalan. Meskipun tidak semua image itu bisa dijalankan secara cross-platform ya. Kemudian tidak merusak environment itu karena kontainer itu terisolasi ya dari komputer fisiknya, dari sistem operasi fisik. Dan nanti mungkin akan lebih jelas di video selanjutnya kenapa kok Docker itu tidak merusak environment. Kemudian mengizinkan untuk menjalankan beberapa aplikasi tetapi berbeda versi environment ya.
Jadi misalnya kita punya aplikasi Node.js versi 16, kemudian kita juga punya aplikasi dengan Node.js versi 18. Nah, itu kita bisa jalankan secara bersamaan di satu sistem operasi yang sama dan di server yang sama gitu. Terus kemudian open source. Nah, ini yang paling penting ya, karena open source itu memungkinkan untuk komunitasnya menjadi sangat besar, sehingga ketika kita menemukan error atau kebingungan, nah itu jawabannya ada di mana-mana ya. Kita bisa tanya di banyak tempat karena dia open source, sehingga komunitasnya akan lebih besar. Dan masih banyak lagi keunggulan dari Docker ini. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana Docker itu bekerja. Jadi kalau kita biasanya melakukan deployment di server fisik, itu kita mungkin kalau mau deploy aplikasi berbasis Node.js ya misalnya. Nah, itu kita perlu install Node.js dulu di sistem operasinya. Kemudian kita lakukan download dependensinya ya. Misalnya seperti npm install begitu. Terus kemudian kita baru jalankan kodenya. Nah, kalau Docker ini berbeda ya. Jadi nanti kita itu build kontainer dengan source code-nya. Terus kemudian nanti baru dijalankan di sistem operasi. Nah, kapal ini bisa kita representasikan sebagai server ya. Jadi dia bisa satu server itu bisa menjalankan banyak kontainer sekaligus. Selama speknya itu masih memenuhi. Selanjutnya di sini ada learning objective-nya. Jadi nanti yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah bagaimana caranya menginstal Docker. Terus kemudian ada basic command yang digunakan, yang biasanya digunakan ya. Terus kemudian ada nanti Docker volume, Docker compose, build image, dan Docker registry, di mana kita nanti bisa menyimpan image yang telah kita build. Nah, mungkin nanti ada tambahan yang lain ya, ketika videonya semua sudah rilis. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengantar tentang Docker. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.